Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Film-film bertemakan ketidakadilan memang menarik untuk disaksikan. Karena di sana akan muncul sesosok hero atau seorang pahlawan yang akan melawan para penindas. Dan khususnya melawan mereka yang berbuat jahat. Dan biasanya film-film seperti ini akan happy ending. Para penindas atau mereka yang jahat seringkali dikalahkan. Saudaraku, melihat ketidakadilan di depan mata menjadikan kita menjadi gemas. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa ketidakadilan ini masih terus terjadi? Mengapa ada orang-orang yang jahat terus melakukan kejahatan? Kenapa ketika mereka melakukan ketidakadilan seakan-akan mereka kebal hukum, tidak tersentuh oleh hukum? Bahkan saudara-saudara, seakan-akan Tuhan membiarkan. Seakan-akan Tuhan tidak tertarik dengan hal ini. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya di dalam Inspiration Today. Nah, saudara-saudaraku, Daud melihat dan mengalami ketidakadilan. Inilah yang terjadi di dalam pasal Mazmur nomor yang ke-10. Mazmur ini berkaitan dengan Mazmur nomor 9 yang memiliki pergumulan yang sama, yaitu masalah ketidakadilan yang sedang terjadi. Saudara, jika kita melihat, membaca Mazmur 9 itu dimulai dengan nyanyian syukur, namun sebaliknya di dalam Mazmur nomor 10 ini diawali dengan rasa keputusasaan dan rasa ketidakadilan. Namun yang indah dari Mazmur 10 ini adalah kita dapat melihat, memperhatikan bagaimana iman dari pemazmur mulai bergerak maju secara progresif, mengalami perubahan di dalam melihat persoalan yang terjadi. Ketika pemazmur secara empiris melihat permasalahan dari sudut pandang dirinya sendiri, ia tertekan, ia menjadi stres. Dan hal ini terlihat di dalam ayat yang pertama sampai ke-11. Namun saudara, berikutnya mulai dari ayat 12 sampai yang ke-18 kita bisa melihat bagaimana pemazmur di dalam imannya melihat rencana Allah bagi orang percaya, khususnya di dalam ketidakadilan yang sedang terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur ini, apa yang dialami oleh Daud di dalam bagian ini tentu saja saudara bisa menjadi pergumulan kita. Atau mungkin juga kita sedang mengalaminya. Ketika kita melihat permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya masalah ketidakadilan yang menimpa kita, membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Saudara, bahkan kita berseru kepada Tuhan, sampai kapan ini terjadi? Dalam menghadapi sebuah pergumulan, memang terkadang kita merasa bahwa Tuhan berdiri jauh sekali, jauh dari kita. Seakan Tuhan gak peduli lagi. Namun lewat perjalanan waktu, kita seringkali mendapat jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa apa yang kita sebut masalah, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Pencobaan atau pergumulan yang datang dapat membuat kita jauh lebih kuat. Sampai hari ini saudara, kita dapat bersyukur bahwa Tuhan sangat peduli. Bahwa di dalam kasih dan anugerahnya membiarkan kita belajar di dalam sebuah pencobaan atau sebuah pergumulan. Nah saudara, pada akhirnya kita akan dapat bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk bisa melewati setiap pergumulan yang sedang terjadi. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat hati dan pikiran kita sedang berkecamuk, di saat kita sedang berputus asa, di saat kita banyak bertanya-tanya. Tuhan dengan tangan kasih-Nya masih memegang kita. Daud di dalam doa, keluhan dan ratapan ini akhirnya mengalami ketenangan ketika melihat dengan iman bahwa Tuhan sangat peduli kepada dirinya. Ia berkata, saudara-saudara, di dalam ayat
yang ke-16. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 17. Saudara-saudara, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Saudara, kita bisa melihat ada satu perubahan yang luar biasa di dalam iman. Daud bisa melihat bagaimana Tuhan menjadi sumber kekuatannya. Meskipun di bagian awal ayat ini kita melihat ada perasaan nada putus asa, ada nada ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat. Namun saudara, akhir daripada Mazmur ini kita melihat ada satu bahasa kegembiraan, ada satu bahasa kemenangan. Saudara-saudaraku, memang sulit ya untuk memahami rencana Tuhan di saat pergumulan yang sedang terjadi. Tentu saja kita menjadi bingung, kita tertekan, kita menjadi stres. Mungkin kita juga sudah berdoa dan terus berdoa, namun kenyataannya belum ada perubahan. Bahkan mungkin kita semakin panik, kita semakin tertekan. Saudaraku, Tuhan adalah Raja. Sungguh sangat bersyukur bahwa oleh anugerahnya di dalam Kristus Yesus kita dapat mengenal Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja damai yang telah datang ke dalam dunia. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu jawaban apa yang terbaik bagi kita. Dan kita bersyukur ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, bahwa kuasa Tuhan senantiasa menopang kita, agar kita dapat melihat dengan iman bahwa Tuhan sedang merenda atas kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan adalah Raja. Bahwa Ia memegang kendali atas hidup kita. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan peduli. Tuhan tidak diam. Ia pasti bertindak sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Jika hari ini saudara sedang bergumul untuk masalah yang sedang Anda hadapi, mari saudara bersama-sama dengan saya kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa, memohon kekuatannya, agar kita dapat melewati dengan sebuah kemenangan iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membuka jalan tepat pada waktunya. Kita percaya Tuhan akan membuka jalan saat di dalam pikiran kita berkata tidak ada jalan. Sekali lagi, Dia adalah Tuhan yang adalah Raja. Saudara, mari saudara boleh menyanyi bersama dengan saya sebuah pujian yang berjudul Lingkup Piku. Dengan sayapmu
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami diberikan kuasa oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang menopang kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kemenangan iman. Tolong Tuhan, di tengah keputusasaan kami, di tengah rasa stres kami, Tuhan mohon kuatkan kami pada saat hari ini. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika saudara boleh diberkati, saudara bisa share renungan ini supaya orang lain juga boleh menjadi berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.